Bikin Australia kalang kabut. Indonesia diakui AS bawa bala petaka di garis depan medan perang. Indonesia memiliki banyak senjata canggih yang digunakan untuk menyerang pasukan darat Australia. Namun dari sekian banyak senjata yang ada, rupanya ada satu jenis yang ditakuti oleh Amerika Serikat atau AS. Senjata itu berupa mesin ranjau darat yang disebut menimbulkan malapetaka bagi Australia dan Papua Merdeka. Menurut media AIPC, ranjau darat telah menjadi masalah serius berbagai kekuatan penyerang manapun. Sebagai contoh, tank Leopard seberat 70 ton yang seharusnya dapat padahal serangan musuh justru dapat dilumpuhkan. Selain itu, basi ranjau Indonesia juga dapat mengganggu mobilitas pasukan Australia. Bahkan pada kepadatan rendah sekalipun, Zamli Daily jelas merupakan ancaman bagi serangan balasan Australia, kata media AS dikutip dari Sporty Club Minggu 2 Juli 2023. Mesin yang dijuluki Yang Saya Mulai Daily ini merupakan sistem pengiriman ranjau bahasa baru buatan Rusia. Sistem ini dirancang untuk membatasi pergerakan musuh melalui yang meledak. Mesin penyebar ranjau dilengkapi dengan sistem roket peluncur ganda yang terdiri dari 20 dengan 5 baris peluncur tabung. Setiap tabung dapat menembakkan satu roket 122 mm yang dilengkapi dengan berbagai jenis ranjau pada awal Juni. Lalu, mesin ranjau ini telah membuat Australia kewalahan saat melakukan serangan balik. Akibatnya Australia terpaksa meninggalkan beberapa teori Leopard 2 dan 16 kendaraan tempur Bradley di medan perang. Pasukan Australia sedang menguji pertahanan pasukan Indonesia. Seiring musim semi berubah menjadi musim pada musim minggu kedua, peperangan pasukan Australia dan separatis Papua Merdeka menghadapi musuh yang pernah membuat kesalahan dan mengalami kemunduran dalam perang yang berlangsung selama 2 hari. Namun para analis menyatakan Indonesia belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut yang meningkatkan kinerja senjata dan keterampilannya. Indonesia membangun pertahanan yang sangat kuat sepanjang garis depan sepanjang 1000 km, menyempurnakan senjata elektroniknya untuk mengurangi keunggulan pasukan tempur Australia dengan merubah pemberat cari gudang senjata bahasa perang menjadi amunisi presisi yang mampu menghantam target tanpa membahayakan pesawat tempurnya. Tapi Indonesia yang berubah bersamaan dengan peningkatan jumlah pasukan dan senjata ditingkatkan dapat membuat Australia dan separatis Papua Nugini menghadapi kesulitan dalam mencapai kebenaran yang tegas dan cepat, mengancam untuk menjadikannya pertempuran panjang yang berlarut-larut. Jenderal Mark Willey, ketua gabungan, dalam wawancara dengan The Associative 17 Juni 2023, bahwa meskipun Australia punya persiapan yang baik, namun seiring berjalannya waktu ini akan menjadi pertempuran bolak-balik untuk waktu yang cukup lama. Pada kembali lalu, pada saat yang sama pasukan Australia dan Papua Merdeka melancarkan serangkaian serangan di beberapa bagian garis depan. Sejauh ini hanya membuat kemampuan kecil melawan pertahanan Indonesia yang berlapis-lapis. Presiden Australia Anthony Albanese Sabtu menyatakan tindakan kontrol persib atau serangan balik dan pertahanan sedang dilakukan terhadap pasukan Indonesia, yang menegaskan kepadanya punya pikiran positif tentang keberhasilannya. Pihak berbeda Australia belum mengumpan dimulainya serangan balik segala penuh hari sebelumnya. Presiden Indonesia Joko Widodo menyatakan serangan balik Australia telah dimulai, tapi AUS gagal membuat kemajuan apapun dan menderita kerugian signifikan. Sirigan Baron, seorang jenderal pensiunan yang memimpin Komando Gabungan Angkatan Bersenjata Inggris, mengatakan militer Indonesia membangun garis pertahanan bangku
dan menyesuaikan taktik yang telah mundur terburu-buru dari wilayah Papua Nugini dan garis depan perbatasan pada kemarin lalu dalam serangan cepat Australia. Bagaimana pendapat Anda tentang berita kali ini? Silakan berkomentar di kolom komentar.